Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di channelnya Daily Mama Ai. Di hari ini tanggal 7 Juni 2025. Alhamdulillah ya, kemarin kita semua umat Islam telah merayakan Hari Raya Idul Adha, dan sebagian teman-teman kita ya ada yang berkurban, dan itu di setiap kampung ya, biasanya di masjid-masjid, dan setiap orang itu pasti mendapat bagian gitu ya. Nah, di sini saya juga kebetulan ada sepupu dan kakak ipar, terus uwa ya, uwa tante gitu ya kalau bahasa ini mah uwa. Saya dapat banyak mendapat bagian gitu. Nah, di sini bagi teman-teman yang bingung nih, selain mau diolah apa gitu ya, selain sate, bisa gitu ya kita bikin seperti yang saya bikin sekarang. Saya mau membuat dari olahan daging kurban itu pizza beef, ekonomis tentunya ya, ala-ala kampung gitu. Nah, untuk bahan-bahannya, oh ya, nanti juga ya kan di sela-sela membuat pizza, saya bakal membuat bukan kikil, kulit ya, kulit sapi, oseng kulit sapi. Di sela-sela nanti manggang si pizzanya gitu. Jadi ada dua menu. Menu yang pertama itu pizza beef homemade ya, terus oseng kulit sapi. Nah, untuk pizza beefnya di sini ada daging sapi yang udah dicincang tipis, diiris-iris tipis. Ini mungkin seperempat lebih ya, tadi saya nggak ukur. Nah, ini untuk isiannya. Terus untuk sausnya ada spaghetti saus ya, spaghetti saus. Terus nanti untuk toppingnya ada keju. Dan untuk nanti dibikin si daging sapinya itu diolah dulu ya, pakai bawang merah dan hiasannya ya ada cabai hijau. Sebenarnya kalau pizza yang asli itu ya pakai bawang bombay dan paprika ya. Tapi ini mah menu ekonomis ya, yang ada di warung aja, paprikanya nggak ada di tempat saya itu tadi. Terus untuk bawang bombaynya juga di sini saya pakainya itu bawang merah aja yang gede, soalnya katanya sih emang lagi susah gitu nyari bawang bombay, tadi di tukang sayur nggak ada, tapi ada bawang merah yang gede-gede, jadinya pakai bawang merah gitu. Harusnya sih pakai bawang bombay enaknya ya, cuma karena nggak ada, saya nyari ke beberapa tukang sayur juga nggak ada untuk bawang bombaynya. Nah, saya memakai bawang merah. Nah, ini untuk paprikanya diganti dengan cabai hijau ya, karena nggak ada juga. Nah, di sini ada untuk nanti untuk si pernipamnya sama gula untuk membuat biang ragi. Terus ada terigu 1/4, ini untuk membuat kulit pizzanya. Nah, terus ada tambahan juga ya, minyak sekitar 2 sendok. Lanjut, nanti di sela-sela membuat pizza ya kan, nanti dipanggang sekitar 30 menitan. Nah, itu saya akan membuat oseng-oseng kulit sapi ya. Ini kebetulan dikasih sama Uwa ya, alhamdulillah dimanfaatin aja gitu. Nah, terus untuk bahan-bahannya semuanya bumbunya bumbu cemplung gitu ya, dicemplungin bumbu di alung-alung gitu. Ada cabai ya, ada cabai merah keriting sekitar 5 biji tadi. Terus cabai hijau sekitar 5 biji. Terus ada tomat 3 biji yang kecil-kecil ya, diiris tipis. Bawang merahnya 5 siung, untuk bawang putihnya tadi 4 siung, ada salam 2 lembar, terus jahe dan lengkuas. Kalau laja orang Sunda ya. Nah, lengkuas. Selanjutnya ada bumbu ya, seperti penyedap rasa, ada bubuk dan kaldu sapi di sini saya memakainya. Nah, ini ya, jadi ini di secara langsung kali ini saya mau memasak pizza homemade dan oseng kulit gitu ya. Teman-teman pastinya ya ini ada kecap nanti untuk osengnya ya, lupa gitu ini. Kita sisihkan dulu.
Alhamdulillah ya, ini kebetulan sholat udah lagi azan. Bisa kita sebentar dulu saya sambil menyaksikan ini ya. Kita jeda dulu sebentar, mendengarkan azan zuhur dulu. Di sini saya nggak ada panggangan ya, memanggangnya dengan si alat yang kesayangan saya ini ya, dengan pan ini, waffle ini yang bisa buat goreng, buat tumis, panggang. Dan nanti saya bikin pizzanya juga di sini. Nah, saya pinggir-pinggirin dulu ya, pinggir-pinggirin dulu. Kita sambil menunggu adzan, saya mau pinggir-pinggirin dulu. Bentar ya, sebentar lagi kita mendengarkan azan dulu. Nah, ini bisa kita siapkan dulu ya terigu. Sebentar ya teman-teman, kita jeda dulu untuk mendengarkan azan zuhur berkumandang. Bentar. Ini alhamdulillah yang dekat masjid dia udah selesai azannya. Lanjut aja. Ini kita siapkan seperempat ya terigu untuk membuat kulit pizzanya. Terus nanti membuat biang. Di sini cuma saya udah membuat tadi ya, karena untuk membuat biang raginya itu perlu waktu 15 menit. Jadi tadi sebelum saya mulai siaran langsung udah membuat itu dari air ya 130 air hangat ditambah pernipam 1 sendok dan gula 1 sendok gitu, didiamkan 10 sampai 15 menit. Nah, ini saya tadi udah jadi ya, ininya si raginya juga udah berbuih gitu. Nah, kita lanjut aja. Nah, kalau ini udah saya siapkan si biangnya tadi ya. Karena kalau ngedadak sekarang kan nunggu 15 menit lama gitu. Jadi udah saya siapkan ini dari 1 sendok gula, 1 sendok pernipam dan sekitar 130 ml. Kita langsung tuangkan aja ke si ke terigu. Ya. Kita terigu. Kita aduk-aduk aja. Bentar ya, diaduk-aduk dulu biar kecampur. Nah, kita bisa tambahkan sejumput garam ya, seujung sendok aja. Tambahkan garam seujung sendok. Aduk-aduk lagi. Kita bisa lanjut pakai tangan ya. Di sini saya pakai, enaknya sih nggak pakai tangan ya, nggak pakai tangan, nggak pakai sarung tangan, tapi biar nah ini kita tinggal diaduk-aduk aja, dicampur-campur sampai kalis gitu ya. Ini untuk membuat kulit pizzanya ya, dari seperempat terigu, terus ditambah tadi ya, dibikin biang ragi dengan menambahkan 1 sendok gula, 1 sendok pernipam yang ditambahkan air hangat sekitar 130 ml, terus
didiamkan selama 10 menit atau sampai 15 menit ya, sampai si raginya mengeluarkan kayak berbuih gitu. Itu tandanya raginya aktif. Nah ini kalau kurang ini bisa ditambahkan air ya, ditambahkan air. Cuma ini untuk adonannya udah pas ya, karena nanti akan ditambahkan minyak. Kita tambahkan minyak sekitar 2 sendok ini. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, sebenarnya kalau untuk si adonan pizza ini ya perlu didiamkan juga selama 30 menit. Nah, tadi sebelum saya mulai juga udah membuat. Jadi ini mah bisa buat nanti proses yang kedua yang ini ya. Nanti di propping dulu selama 30 menit. Karena kalau menunggu ini 30 menit di propping lama. Jadi tadi saya udah membuat duluan gitu, Nah, ini mah kita bisa diamkan dulu 30 menit ya buat nanti yang kedua buat loyang kedua gitu. Bentar ini mah sisihkan dulu ya. Nah, ini tadi yang udah saya bikin ini, yang udah mengembang juga, tinggal kita kempes-kempeskan aja ya. Untuk memanggangnya, saya di sini memakai ini ya, wok pan. Nanti dialasi dengan ini ya, biasanya saringan kukusan gitu. Jadi kalau yang punya oven atau punya oven tangkring atau oven oven listrik, bisa di oven listrik. Kebetulan saya lagi nggak ada gitu untuk ovennya, ada ini dibikinnya di pan. Nah, ini bisa kita diiniin aja ya. Ini udah dialasi dengan kertas nasi. Ini yang namanya homemade banget, terus yang ekonomi ala rumah ya, dengan seadanya juga gitu loh. So, kayaknya dipakein ini ya. Bentar ya. Ini saya mau minta tolong bisa bantu ini enggak? Saya mau minta tolong dulu suami untuk meratakan gitu ya. Ini diratakan ke pinggir-pinggir ya. Nah, sementara itu saya meratakan itu si suami, saya mau membuat untuk isian dagingnya. Untuk ini ada daging sapi yang udah diiris-iris tipis, ya. Terus ada spaghetti saus. Terus tadi mana ya? Oh, ini. Dan untuk bawang bombaynya karena nggak ada di warung, dan paprikanya juga nggak ada, jadi ini di serba ekonomis ya, pakai bawang merah yang gede dan cabai hijau. Terus ada keju untuk toppingnya. Nah, kita langsung aja membuat untuk sini dulu kali ya. Membuat untuk isian pizzanya. Agak rapiin pinggirannya.
Nah, kita siap bentar. Kita siapkan minyak. Tumis si bawang merah ya. Harusnya ini bawang bombay, tapi entah benar apa enggak ya, bawang bombay itu emang lagi susah ya teman-teman ya. Saya baca aja di berita-berita katanya lagi susah. Ini saya nyari di beberapa apa namanya, di beberapa warung sayur untuk bawang bombaynya lagi nggak ada. Nah kebetulan ada bawang merah yang cukup gede-gede, jadi saya pakai ini aja. Terus kalau untuk paprikanya, ya taruh situ. Untuk paprikanya, karena di warung-warung jarang ya kalau di kampung-kampung gitu. Nah saya nanti dipakainya pakai cabai hijau gitu. Nah untuk membuat isian pizzanya, topping pizzanya, kita masuk bawangnya digoreng gitu. Terus harusnya pakai mentega lebih enak ya. Kita tinggal si dagingnya. Ini untuk di atasnya ya. Sebenarnya kalau untuk dagingnya nggak apa-apa, nggak terlalu matang juga karena nanti dipanggang gitu, nggak terlalu. Tapi karena ini ditipis ya, diiris tipis, ini cepat matang juga. Nah, kita bisa tambahkan paprika KW-nya. Ini cabai hijau ya. Lebih bagus pakai paprika dan bawang bombay, tapi di sini tadi karena kan nggak ada ya, jadinya pakai si cabai hijau aja dan bawang merah. Nah ini tinggal kita tambahkan sapi mana ya, kaldu sapi sedikit ya, sedikit aja karena nanti dari saus spaghetti ini udah ada rasa. Ini untuk menambah rasa aja, tambahkan sedikit aja kaldu sapi, gunting. Ini harusnya pakai mentega ya kalau lebih ini. Terus kita bisa tambahkan si saus spaghettinya, tambahkan aja. Ini kita pakai semuanya aja, tambahin. Kalau teman-teman mau lebih pedas bisa ditambahin saus cabai dan ditambahin saus tomat, tapi pakai saus spaghetti ini aja sebenarnya udah enak ya, udah pas rasanya. Nah ini udah ya, udah siap untuk isian si pizzanya. Ini karena dagingnya diiris-iris tipis ya, udah mateng, bener-bener mateng juga ya, karena nanti akan dipanggang, nanti ikutan mateng. Nah kita bisa siapkan dulu. Ini udah selesai si pizzanya nah ini kita bisa perembut ya. Nah ini ya si pizzanya udah, kita bisa ditusuk-tusuk dulu pakai ya, tusuk-tusuk dulu memakai garpu biar nanti si adonannya enggak ngembung gitu ke atas gitu. Jadi ditusuk-tusuk dulu pakai garpu.
Ini mah ala-ala homemade, ala-ala ekonomis juga ya, versi ekonomis. Boleh teman-teman kalau mempunyai oven atau oven tangkring ya, oven listrik atau oven tangkring ya, di panggangnya di oven tangkring atau di oven listrik. Iya, lagi bikin deh, bentar ya. Ini karena saya mah adanya ini ya, si alat kesayangan saya nih yang multifungsi, bisa goreng, bisa panggang, bisa apa namanya, buat numis-numis, buat nyayur-nyayur, pokoknya itu menemani saya di setiap sesi masak gitu. Nah, ini udah ya, udah di kejunya tadi. Oh ini. Ayo ininya ke bawahan ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nah ini tinggal dituang aja ya, tinggal dituang aja di atasnya. Ya. Bagi dua ya, nanti karena mau bikin 2 porsi. Kita bisa ratakan dulu. Kalau mau pedas bisa ditambahin saus cabai lagi atau ditambahin saus tomat ya. Tapi kalau mau pakai cukup dengan ini juga udah enak ya, udah pas. Tergantung selera gitu. Bentar ya. Nah ini. Ini kalau pakai paprika ya lebih cakep warnanya. Cuma ya keterbatasan karena daerah saya ya jauh dari untuk ke pasar itu jauh, untuk ke supermarket juga jauh. Jadi yang ada di sekitar aja gitu. Sama jarang juga sih ya di tempat saya ada paprika. Kalau untuk bawang bombay juga sebenarnya mah biasanya ada, tapi katanya kata tukang sayurnya lagi pada susah. Terus saya juga baca-baca ya emang lagi pada susah. Lagi pada bukan susah ya, jarang gitu. Nah ini tinggal kita tambahkan keju ya. Sebentar saya menggunting dulu kejunya. Bentar ya teman-teman, maaf saya belum sempat mengintip komentar, barangkali ada komentar. Oh lagi nggak ada ya, ya enggak. Teman-teman barangkali ya mau diramein boleh ya di di subscribe, di share, dan di komen-komen ya, di like siaran langsung ini ya, biar saya tambah semangat untuk membuat kontennya. Nah ini kita tinggal tambahkan keju. Enaknya keju mozzarella ya, cuma sekali lagi karena keterbatasan di saya adanya di pedesaan gitu. Untuk mendapatkan itu harus menempuh dulu perjalanan jauh gitu, sekitar ke pasar itu sekitar 30 menit. Nah ini saya yang ada aja gitu ya, enaknya ini pakai mozzarella ya, pakai mozzarella. Tapi ya nggak apa-apa, keju juga gurih nanti. Nah ini dia ya, udah pinggirannya, coba pinggirannya biar lebih creamy gitu. Pas pinggirannya pas. Nah ini dia ya untuk kejunya, untuk si pizzanya. Adonannya udah jadi, tinggal kita panggang. Saya manggangnya di sini karena kebetulan saya ovennya untuk ovennya saya nggak punya. Terus oven adanya oven tangkring ya, cuma udah sedikit gak bagus gitu. Jadi ini pakainya bisa teman-teman dipakai di teflon dan bisa juga di seperti pan ini ya, ini multifungsi banget. Nah ini ada di
tutup panci ya, tutup saringan panci saya bawahnya biar nanti nggak langsung ke teflonnya, biar nggak gosong gitu. Nanti kita tinggal dipanggang aja sekitar 20 sampai 30 menit ya, nanti bisa dilihat kematangannya. Kita dipanggangnya di pan aja. Kita di sebelah sini aja ya. Ini teman-teman ya, untuk memanggangnya di sini. Tapi karena saya mau memasak kulit sapi, jadi di sebelah sini aja. Nah, sambil kita menunggu pizzanya dipanggang sekitar 20 sampai 30 menit ya. Mudah-mudahan 20 menit juga udah matang. Nanti bisa dilihat. Nah, di sini saya mau memasak untuk tadi ya, menu kedua bukan kikil sih, kulit ya. Kulit. Tumis kulit. Ini bahan-bahannya. Tumis kulit di bumbu osreng-osreng aja ya, di osreng-osreng aja. Tambahkan minyak. Ini ada kikilnya, ini tadi dikasih sama Uwa ya, yang kebetulan kurban, dia bagian kulit, terus dikasih semalam udah saya presto sekitar 40 menitan. Nah ini untuk bumbunya ada cabai, bawang, dan tomat, jahe, dan lengkuas ya, berikut salam. Kita tinggal masukin aja semuanya ya, di oseng-oseng aja. Pertama-tama kita bawang dulu ya, jangan semuanya ketam. Ini kita bawang dulu dan bawang putih. Terus jahe sama lengkuas sama cabai merahnya 5 ya, sekitar 5 biji. Kita oseng-oseng aja. Untuk tomat dan cabai hijaunya nanti ya, nanti udah sedikit matang, nanti di terakhir gitu di karungnya. Ini yang perlu dioseng-oseng. Yang bumbu bawang putih tadi 4 siung, bawang merah 5 siung, terus si cabai merahnya yang diiris-iris sekitar 5 biji, 5 buah, terus jahe dan lengkuas ya. Ini salamnya lupa, sama salamnya juga 2 lembar aja. Terus kita bisa tambahkan lada bubuk ya, lada bubuk secukupnya supaya selera. Selanjutnya kita masukkan si kulit sapinya. Ini semalam udah saya presto ya, ini udah empuk. Saya presto selama 40 menit. Teman-teman yang mendapatkan kulit gitu ya, ada yang ngasih kulit, boleh di presto untuk untuk dia empuk gitu. Karena kalau dari manual gitu direbus biasa itu membutuhkan waktu lama. Kalau di presto cukup 40 menit aja gitu. Nah, kita bisa tambahkan air sedikit ya, tambahkan air sedikit. Jadi sambil nunggu pizzanya matang ya, kita sambil membuat oseng kulit sapi dengan bumbu yang simple gitu ya, cukup dioseng-oseng aja. Nah, kita bisa masukkan ini si tomat hijau dan cabai hijaunya. Kita aduk-aduk kembali ya.
Karena ini kulitnya udah mateng ya, udah mateng, jadi nggak perlu lama-lama diusang mesinnya. Nah, lanjut kita tambahkan kaldu sapinya sebungkus. Untuk penyedap rasanya ya sebungkus. Ini yang gopean ya. Terus garamnya dikit aja, sejumput aja, seujung sendok aja untuk garamnya. Nah, lanjut untuk gula, 1 sendok gula. Bentar. Kita aduk-aduk lagi. Lanjut kita tambahkan si kecap. Kecap sesuai selera ya, mau suka manis lebih banyak bagus, tapi kalau kita dikit-dikit dulu. Nih separuhnya dulu. Atau kalau pengen ini yang bisa ditambahin lagi ya, warnanya kurang. Kayaknya semuanya aja deh, semuanya aja yang 2000 ini untuk kecapnya. Nah, udah selesai ini untuk si kulit sapinya ya, udah selesai. Ini kulit bukan kulit dadakan ya, kemarin dikasih sama Uwa. Terus semalam dikulitin, terus di presto selama 40 menit, ini udah empuk ya. Jadi pas proses memasaknya ini karena udah di presto duluan, nggak harus menunggu sampai empuk banget karena ini udah empuk, udah di presto duluan gitu. Ini udah selesai ya. Ini baru pizzanya. Bentar. Kayaknya sambil menunggu si pizza itu matang, dan ini udah selesai juga ya saya numis untuk tumisnya. Kita lanjut ke itu aja ya, ke membuat pizza yang adonan kedua. Tadi kan saya bikinnya 1/2 kilo. Ini nyari tutup panci tadi di mana ya? Oh, belum. Bentar. Oh, ini dia. Kita ditutup panci presto ini lagi. Sambil menunggu si pizza ya, kita ngadonin, kita cetak lagi untuk yang adonan kedua si pizzanya. Ada kali ya ini udah ini kurang lama sih toppingnya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa sambil nunggu itu kan. Aduh, kayaknya kurang ya, bentar saya nyari lagi kertas bawahnya. Bentar ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal ratakan aja, ini jadi sama ya seperti tadi, memakai saringan kukusan untuk biar mencegah gosong gitu. Kalau langsung kena teflon atau langsung kena si pennya, nanti takutnya gosong bawahnya gitu. Kalau memakai saringan begini di atasnya, di atas teflon atau di atas pen, nanti aman gitu ya. Kayaknya ini kalau saya mau bikin yang
model pinggirannya ada kejunya ya. Kita dulu sambil kita menunggu si pizza yang itu. Kita bikin di, saya lupa ngecilin api, di api kecil ya. Bentar ya teman-teman, karena kalau memasak memasak siaran langsung itu benar-benar step by step, benar-benar nggak bisa di benar-benar seadanya gitu ya, nggak bisa kita tingkat keberhasilannya atau tingkat ada kendala enggaknya gitu, benar-benar real pick gitu ya. Jadi benar-benar keadaan sebenarnya. Jadi seperti saat memanggang ini juga ya, saya nggak bisa ini ya, ini bentar, kayaknya ada. Di apinya. Nah, ini saya mau membuat yang pinggirannya ada kejunya. Jadi kita agak di inian pas pinggirannya ya, dipatasin. Kita bisa gunting-gunting aja untuk pinggir-pinggirannya ya. Bentar, ini pinggirannya kita gunting-gunting. Ini saya mau diselipin keju gitu di samping-sampingnya. Untuk kejunya saya mau iris-iris dulu ya teman-teman. Bentar, saya iris-iris dulu kejunya. Ini nggak begitu bentuk ya, apa dah. Nah, kita sisipin aja keju-kejunya. Kegedean nggak ya? Kayaknya biarin deh. Ini ya untuk kejunya, kita taruh dulu di samping-sampingnya. Ini bentar ya teman-teman, nih saya mau ngiris-ngiris lagi untuk si kejunya. Nah, kita tinggal di lekuk-lekukin. Ini kurang satu. Ini untuk isiannya keju di pinggirannya gitu. Ini untuk yang adonan kedua ya, sambil menunggu si pizza yang pertama mateng. Jadi tadi untuk pizza pertama si adonannya udah saya bikin sebelum streaming, jadi udah jadi. Nah, ini pas pertama yang adonan kedua ini pas pertama tadi yang pas pertama bikin. Nah, ini sebenarnya kurang sih ya, kurang beberapa menit, tapi sambil menunggu itu cukuplah waktunya, mungkin ya tadi baru berapa menitan. Coba di layar aja, tapi udah cukup ketang ya, sekitar 20 menitan. Ya nanti kalau menunggu sambil mateng cukuplah topping setengah jam
ada gitu untuk setengah jamnya. Nah ini untuk samping-sampingnya ini dipakein keju, ini sedikit kecil ya, kalau tadi agak besar karena nggak pakai pinggiran si kejunya. Nah ini udah. Ya nggak apa-apa ya, nggak terlalu rapi banget, kita bisa gunting pinggirannya bentar. Jadi teman-teman ya, kalau yang bertanya ini kenapa di situ nggak di open, saya nggak ada untuk opennya ya, jadi membuatnya di pan itu. Jadi di pan open itu juga bisa ya kak, bisa teman-teman ya, bisa untuk menumis, untuk menggoreng, pokoknya multi serbaguna deh itu, pokoknya pan kesayangan aku. Nah kita lanjut, udah dipinggirin ini, tambahin si tadi si daging sapi olahan isiannya ya. Nah tinggal tambahin aja. Oh ini kayaknya lebih banyak kan ini ya dari tadi. Wih ini mah lebih ini dagingnya, tadi kayaknya kesedikitan, pokoknya tadi full. Wah ini lebih melimpah. Ini semuanya aja biar mantul ya. Kalau bikin sendiri kita bisa sepuasnya toppingnya ya, sebanyak apa kita ingin gitu, terus sesuai selera kita juga. Nah ini udah, tinggal kita tambahkan keju. Aduh coba ada keju mozzarella ya, mantap pastinya, tapi sayang banget tadi kejunya nggak ada. Nah kita tinggal iniin keju. Teman-teman barangkali ya sambil bisa ada yang komentar, boleh ya di kolom komentarnya. Ini saya lagi senggang waktunya, bisa kali saya sambil menjawab, barangkali teman-teman ada yang mau interaksi gitu di komentarnya. Nah ini dia, cuma mungkin ya di siaran langsungnya untuk pemanggangan adonan yang kedua ini untuk pizzanya nggak bisa disiarin ya, nggak bisa disiarin. Nanti kalau nunggu itu matang, nah ini masih di aja dulu untuk si kikilnya. Nah, ini untuk kikilnya juga tadi udah dari tadi ya matangnya, cuma belum saya plating ya. Ini enggak masuknya. Nah ini telurnya ya, ini kikil jadi olahan sapi kurban ya, dan dapat kikil bisa dioseng-oseng macam ini aja ya, bumbu cemplung-cemplung, tambahin kecap, udah jadi gitu. Kita coba kita intip udah matang belum ya. Nah untuk pizzanya udah sekitar 20 menitan ya, kita matiin aja. Bentar saya mau ambil dulu ini. Aduh susah, di bawah aja deh saya yang angkatnya.
Sebentar ya teman-teman, saya lagi ngangkat dulu. Nah ini dia, ups, alhamdulillah. Ini kalau mau mozzarella cuy-cuy gitu ya. Karena ini tadi pakai keju biasa, jadi nggak terlalu kelihatan cuy banget. Buat teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak menyaksikan dari awal sampai akhir pengolahan daging kurban yang saya bikin untuk dibikin pizza ya. Terus dapat kulitnya juga dioseng-oseng, ditumis gitu. Ini untuk pizzanya tadi olahannya dapat dua loyang, bukan dua loyang, dua adonan ya, jadi dua adonan dapat dua. Cuma ini untuk proses pemanggangannya nanti udah siaran langsung usai gitu ya, enggak sekarang. Karena untuk siaran langsungnya saya mau akhirin aja. Nah ini untuk pembuatan pizzanya udah jadi ya teman-teman, alhamdulillah cakep. Ini cakep kalau pakai itu ya, pakai apa namanya, keju mozzarella, tapi ya ini adanya ya. Ini alhamdulillah pokoknya udah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mau akhirin live-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.